kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai para pejuang keluarga, pejuang jiwa mulia, karena husnudzon kami yang pergi ke tempat ini bukan orang iseng, karena sebuah hajat yang besar, bermacam-macam hajat. Ada yang subhanallah karena mungkin salah atau karena satu hal dia punya utang, kemudian dia pergi ke tempat ini agar bisa membayar utangnya. Membayar utang adalah wajib, maka apa yang dilakukan menjadi sebuah kebaikan. Ada yang berpikir tentang masa depan sekolah anak-anaknya. Ada yang berpikir minimal untuk menjadikan dirinya orang mandiri, tidak merepotkan orang lain. Ada orang hidupnya itu merepotkan orang lain, meminta, jadi benalu, dan Nabi tidak senang orang seperti itu. Bahkan tapi keberadaan kalian di tempat ini insya Allah tanda-tanda kebaikan. Maka dari itu harus tahu tujuannya. Harus tahu tujuannya. Kalau sudah hajat-hajat tersebut sudah mulai tampak atau telah terkabul, hendaknya berpikir untuk menjalani hidup yang normal, sempurna, normal. Hidup dengan keluarga. Apakah kamu tidak kangen sama suamimu? Lambil bojo, Pak. Apakah kamu tidak kangen sama anak-anakmu? Yang jomblo, apakah kamu belum pengen nikah? Jangan bohong. Kalau pengen ngapain kamu di sini? Doa itu separuh perjalanan usaha, separuhnya adalah bersiap beneran. Baik, maksudnya gini. Beliau berharap bahwasanya yang kesini bukan terlena. Tadi Mas Ibu, kita sudah beberapa kali berjalan dengan Mas Ibu, ingin membangun semangat bangkit seorang muslim mukmin bangkit, tetap menjadi orang yang memberi bukan meminta. Kalian tidak bisa berdiri sendiri, tidak merepotkan orang lain. Tentunya agar bukan berarti harus sombong, tidak. Orang mandiri, tidak merepotkan orang. Ada orang hidupnya itu meminta, biarpun sudah cukup kayaknya minta. Dan orang yang sudah merasa cukup kayaknya minta, itu modelnya sama, mirip-mirip. Pergi ke Hongkong katanya menyelesaikan utang, utangnya sudah kebayar, masih nambah lagi. Tidak perlu dibetulin, perlu diamalkan. Anda harus sadar ini. Kami mengharap memang kalian ini tidak lupa dengan tujuan. Hanya beberapa waktu saja ke tempat semacam ini untuk cari modal setelah kembali pulang. Kami berharap bahwasanya ini semuanya akan bahagia di rumah tangganya, bahagia di keluarganya, dengan rezeki yang halal. Baik. Kemudian masalah tujuan ini perlu kita asah kembali. Tapi ternyata yang menjadikan kita itu sengsara itu adalah urusan kerakusan hati, ketamaan hati. Sehingga kalau orang sudah rakus, biarpun punya satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Nggak ada ujungnya. Padahal semestinya sudah cukup, tapi kenapa masih membawa perjanjian kontrak baru? Apa-apa? Insya Allah setelah ini ketemu di Indonesia mengaji. Justru itu yang dia ingin kalian terus mengasah niatnya dulu.
Dan luar biasa, ini hebat. Sampai suatu ketika nangis, Buya, ayah saya sakit, masuk rumah sakit, kemudian harus terlilit utang, saya harus pergi. Kita tidak bisa menolongnya. Dia seorang perempuan yang sebetulnya dia menjerit tidak ingin pergi, akan tapi harus pergi untuk bayar utang ayahnya, utang ibundanya. Pengen adiknya sekolah, saya berkorban, biar saya nggak korban, yang penting adikku sukses, Bu ya. Itu banyak orang-orang semacam itu. Dan hebat orang semacam itu, memikirkan orang lain, memikirkan kewajiban. Akan tapi pun demikian, Buya masih terus berharap bahwasanya cara berpikirnya harus, kecerdasannya ditingkatkan lagi. Untuk cerdas ngurusi pribadi, ngurusi keluarga, ngurusi usaha. Jangan terlena menikmati keadaan di tempat semacam ini. Nah, tempat ini semuanya serba enak, dengan gaji rutin per bulan. Belum lagi ada, Masya Allah, semuanya serba enak. Cuman jadi masalah nanti ya, untuk bangkit, diajak oleh Mas Ibu untuk bangkit dari sisi ekonomi. Buya akan memulai bangkit dari sisi ekonomi dari membiasakan dengan kesederhanaan. Coba pastikan, jangan biasa dengan gaya sombong. Orang tersiksa itu sombong. Sombong dengan mobil mewah, sombong dengan rumah megah, sombong dengan itu tersiksa hidupnya. Hidupnya padahal dia kaya kayak orang barat, capeknya luar biasa. Kesombongan dia selalu nuruti kesombongannya. Dan sombong itu menyiksa. Dan kejahatan pertama dilakukan oleh iblis, oleh makhluk Allah namanya iblis. Aba wastakbar, sombong. Biasanya kalau sudah alumni luar negeri, itu gayanya di rumah berubah. Na'udzubillah. Itu yang menjadikan dia itu nggak bisa sukses. Kalau dulu biasanya makan sambal terong, ya sudah kembali biasa, dan itu lebih enak bagi kami. Nggak usah action, kadang-kadang sengaja dipaksain gaya makanan yang ada di Hong Kong dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak terlalu menikmati amat, hanya kesombongannya menjadikan dia menikmati. Action. Sehingga pulang ke rumah kelihatannya sebelumnya waktu masih di Hong Kong bisa beli motor, beli rumah, beli ini. Pulang ke rumah 6 bulan dijual lagi, balik lagi ke Hong Kong. Nyungsep. Pasti dia cerdas orangnya. Kalau ada di sini angkat tangan. Tidak cerdas orang itu. Sekarang dengan Buya harus cerdas. Biasakan dengan kesederhanaan. Nggak usah lah. Kalau sudah ikut orang kampung, ya sudah gaya hidup orang kampung, makan seperti mereka. Pergi ke pasar, nggak usah gayanya harus supermarket. Itu pasar di perempatan jalan itu murah-murah itu. Sambil nolong ibu-ibu yang belanjanya ke pasar besar untuk dibawa ke perempatan. Ingat enggak? Nah itu loh, belanja di situ sambil nolong saudara kita. Lebih murah kadang-kadang. Nggak usah action gaya, mau saya alumni Hong Kong, kok sorry dong. Belanjanya di pasar tradisional. Saya harus supermarket. Kangkung itu kalau di pasar tradisional harganya cuma 250, masuk supermarket 1500 berlipat-lipat. Lah kok kayak itu orang cerdas? Cerdas mananya? Cerdas apanya? Dan sebetulnya modal saya sangat cukup. Ini kalau ingin bangkit begitu. Cara dagang kita tuh aneh Mas Ibu. Belum untung sudah khayal untung, belanjanya banyak. Ini kebayang nanti kalau saya belanja begini, insya Allah akhir pekan dapat untung begini. Belum jualan ini, sudah pesen dia, kredit. Mana bisa orang itu maju? Tolong jangan hanya senyum dok, diamalkan ini. Wih pengen bahwasanya kalian pulang ke rumah biasakan dengan gaya hidupmu dulu, dengan kesederhanaan, modal bisa digunakan lebih manfaat lagi, kemudian juga gampang. Mungkin Mas Bos sudah ngomong, jangan gampang silo dengan tawaran bisnis. Banyak dibohongi orang-orang, bahkan banyak sebetulnya nanti minta tolonglah Mas Ibu coba dibuatkan program bisnis besar-besaran yang sekiranya saya juga bisa sambil ya ngamalkan ilmu yang diambil di Hong Kong, kan ada ilmunya ngaji begini, lalu bisnis saya jalan bagaimana. Tapi sebenarnya bisnis apa saja bisa, orang tidak usah gengsi dengan jualan teh, bos teh jadi kaya-kaya. Nah, jadi masalah adalah kadang kesombongan tadi, betul. Jadi kalau sudah tempel luar negeri, kadang mohon maaf, yang pernah keluar negeri itu cara hidupnya susah. Yang pernah di Saudi, yang pernah ini, termasuk sampai guyonan kita. Mahasiswa itu kalau sudah belajarnya sambil cari duit,
Nah, itu berdakwah jadi males. Kenapa? Enakan cari gitu. Tapi kalau biasa dengan tetap kesabaran, mudah nanti dalam berjuang. Memang ada mandiri itu penting, akan tapi bukan berarti kita mengikuti hawa nafsu kita, ketamaan kita, kerakusan kita. Apa sih kok kenapa sih? Apa sih salahnya kalau kita kembali ke kampung, nasi sayur bayam, bobor, kita bisa ada bobor bayam sama jagung muda, kemudian sambalnya korek, gawe kering, masya Allah, didampingi suami. Makan enaknya kayak siapapun, tidak sama suami, rasanya garam. Kalau masih menikmati, wah kacau ini, nggak rindu suami ini. Nah, ini jadi tolonglah biasakan sederhana. Kalau Anda memang ragu hidup sederhana, yuk jalan sama Buya nanti. Saya ajak nanti ke gelar tikar di pinggir jalan, ternyata nasi bungkus paling enak kalau dengan sayur-sayur. Tahu itu kalau sama sayur cerdas, sayur kental, apa namanya, lodeh kental begitu, masya disiram di atasnya, cemek-cemek. Wow, Allah, terong bakar enaknya luar biasa. Sudahlah, ternyata kalau kita amati dari semua kegagalan itu cara hidupnya yang salah. Cara hidupnya yang salah. Sederhana itu bukan berarti kita harus menyiksa diri kok, enggak. Menikmati kok. Jujur hari ini pun sambal terong tetap lebih enak dibanding sambal-sambal yang lainnya, karena lidah kita sudah terbiasa. Terasi itu baunya tidak enak, tapi ternyata aja. Nah itulah, jadi tolonglah, jadi kita pun berpikir seperti itu. Sehingga modal yang Anda miliki ini adalah akan berguna. Jadi sambil hidup sederhana, pastikan hidupmu sederhana. Gaya hidup di sini sudah dikurangi, dirubah. Kemudian setelah hidup sederhana, ya, sederhana, jangan gampang silau urusan bisnis. Kalau mau berdagang, berbisnis, usaha, nanti Mas Iko, kita ada dalam satu buku kita yang kita tulis dengan Mas Iko, itu adalah bagaimana langkah-langkah bisnis paling tidak ya. Ada waspada, hati-hati, Allah ridho, jangan kalap, mentang-mentang ada untung, nggak pernah mikir halal haram. Alhamdulillah. Kalau sudah orang tidak berpikir halal haram, itu biasanya sudah ngawur, bisnis gampang dibohongi. Tapi kalau orang berpikir halal haram, boleh tidak secara syariat, berarti dia waspada, hati-hati. Sehingga biarpun terlihat di dunia menguntungkan, kalau di akhirat tidak menguntungkan, dia akan mau. Jadi kesederhanaan, ya. Kemudian jangan mudah silau dengan bisnis. Kemudian yang ketiga, jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Yang penting terhormat. Yang penting terhormat. Karena kadang-kadang sudah merasa mungkin, ya dia stempel. Kalau di kampung itu stempel sarjana. Jadi kadang-kadang sepertinya mendapatkan gelar sarjana ekonomi itu malah mematikan. Kenapa? Kalau sudah di rumah tuh malu kerja-kerja apa adanya. Sementara dia harus makan. Dia kelondang-kelantung dia di rumah. Mau kerja belum diterima. Dia mau kerja di kerjaan biasa karena dia sarjana ekonomi. Aduh, akhirnya nggak kerja. Bingung dia, merusak. Ibunya yang marah-marah dan seterusnya. Sama lulusan Hong Kong begitu. Kadang-kadang males, malu kerja ini dan sebagainya. Ke sawah, jual teh atau apa saja. Banyak pekerjaan. Asalkan itu tadi ada keseimbangan. Cara hidup yang benar. Nggak usah kita foya-foya. Action gaya, nggak harus beli mobil. Susah beli mobil tuh, harus buat rumah, tempat parkir, punya sopir, merawat, angkot aja enak ya. Artinya memang kita mulai berpikir maju, iya, tapi di saat kita belum sampai di sana jangan memaksakan diri. Banyak orang memaksakan hidupnya. Kita diskusi ngomong langsung, jangan biasakan dengan gaya ngutang dalam bisnis dan sebagainya. Ngutang tuh nyiksa. Sekarang ada orang beli sesuatu belum waktunya. Biarpun di rumah di Indonesia gaji yang anggap saja gede banget, 10 juta banyak. Kredit mobilnya kredit 4 juta per bulan. Rumahnya kredit 2 juta, berapa? Motornya 500.000. Kulkasnya 200.000. Pancinya ini, rupanya dari 10 juta itu hanya sisa 1.500.000. Ayo, jago kredit.
Mukanya ketahuan modelnya gitu. Kalau orang semacam ini mana mungkin bisa hidupnya enak. Dia disiksa dengan itu semua. Dengan 1.500.000 dia nggak akan cukup. Selebihnya untuk kewajiban yang sudah diambil. Kemudian apa? Setan berbisik, sudahlah. Kamu malu dong pakai mobil, nggak punya duit, nggak punya ini. Akhirnya mengambil apa saja. Kalau jadi pengurus masjid, ngambil duit masjid. Ayo. Kalau jadi pegawai yang korupsi. Karena kejahatan berangkat dari situ. Kejahatan biasa dari situ, dari kebiasaan ngutang. Memang ada orang ngutang bener ngutang karena kebutuhan, ada ngutang hobi. Ada ngutang tidak jelas. Ya itu kan masa lalumu, barangkali ada ngutang yang jelas, tobat saja. Sekarang harus benar kalau ada ngutang. Ada ngutang nggak jelas, ngutang beli handphone. Masya Allah. Jadi dengan biasakan dengan tidak pernah gengsi dengan rezeki, dengan pekerjaan halal, maka ketahuilah kita akan mulia. Kemudian juga harapan Buya, wanita karir, rumah tangga harus indah. Karena ada hubungannya dengan ini ada yang sudah, bukan kalian, bukan. Ada sebagian yang kerja di luar negeri itu kalau sudah pulang ke rumah sama suami sudah mulai bertanya sama teteh. Kalau sama suami sudah mulai telapi gue nggak telapi nggak? Kerja, kamu tidak pernah yang nyekolahkan anak aku loh ya. Sama suaminya sudah mulai bertanya. Tidak boleh begitu. Maka di samping bisnismu yang benar, nanti cara hidupmu yang baik, dan biasakan anak kita dengan kesederhanaan, jangan action. Kemudian setelah itu, nah ini dalam rumah tanggamu pun harus ada rambu-rambunya dong. Wanita bekerja bukan dilarang. Wanita bekerja itu bukan dilarang. Cuman harus patuhi rambu-rambu. Rambu-rambu yang terakhir. Yang terakhir ini sengaja saya bukan paling pertama. Biasanya yang terakhir. Yang paling terakhir adalah karena sudah terlanjur kerja nanti. Kalau belum kerja masih ada rambu satu, harus ini, dua ini enggak. Saya tinggalkan semuanya. Tinggal yang kelima adalah jika dirimu sudah mempunyai rezeki lebih, maka harus tingkatkan ketawaduanmu kepada suamimu. Karena rata-rata permasalahan wanita kerja adalah yang kelima adalah sombong. Kalau punya masalah sedikit, cerai aja yuk, langsung mahkamah, cerai. Setelah cerai nyesel, bingung dia. Makanya banyak perempuan yang susah menikah itu adalah perempuan yang janda sukses. Wah, aku tersenggol. Wah, ini harus dikatakan psikolog. Psikolog itu bukan seorang ekonom, pakar ekonomi, psikologi sebenarnya ini. Sebenarnya ini. Banyak janda-janda, mohon maaf, wanita yang punya kelebihan rezeki biasanya pertama gampang menuntut cerai. Padahal hidup tidak semacam itu. Kalaupun seandainya suami nggak mau dan sebagainya, dia bisa bayar. Setelah cerai pun masih dengan kesombongannya. Nikah susah. Karena impiannya saya harus dapat suami begini. Nyungsep dia. Tapi kalau perempuan dengan ketawaduannya, Masya Allah, problem hidup itu selalu ada. Di rumah Rasulullah pun ada, hamba Allah. Di rumah Nabi ada problem antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ada Nabi wahyu, nggak pernah mungkin bersalah, nggak mungkin bersalah. Tapi Siti Aisyah manusia biasa, dibuat oleh Allah seperti itu untuk jadi contoh. Rumah tangga Nabi ada masalah. Rumah tangga siapa saja ada masalah. Rumah tangga kita juga ada masalah. Tapi kalau setiap masalah langsung ujung-ujungnya cerai, repot. Perempuan ya kan, biasanya mohon maaf dari kalian, kalau seandainya suruh angkat tangan, jangan-jangan ada. Siapa? Ayo yang mulai nuntut cerai kemarin. Minta cerai. Tobat ya, didoain. Kalau cinta ke suami, indah, insya Allah bahagia. Rumah tangganya baik semuanya. Kaminya bener, kaminya kayak gak mau sama suamimu. Itu bentar, nanti doain khusus. Ya, jadi ini ada orang-orang seperti itu. Jadi ada yang punya kelebihan ini banyak, mohon maaf, akhirnya apa? Nuntut cerai. Padahal bukan ingin cerai sebetulnya.
karena dikuasai oleh kesombongannya. Kadang, mohon maafin, kadang kalau sudah dia mulai lebih dari suaminya tuh, dia ngakui pernah seorang perempuan, iya bu ya, kenapa ya kalau saya sama suami kok jadi emosian? Emosian. Karena dia merasa punya lebih, iya betul, betul omongan bu ya, benar. Bukan ente itu yang ngomong gitu. Banyak ngomong, iya betul omongan bu ya, iya setelah saya punya kelebihan itu, gampang emosian. Dikit-dikit emosian, emosian. Ditanya sudah masak belum, emosian saya, padahal ditanya dok, dulu masak biasa. Karena merasa saya ngasih duit, suruh masak lagi. Betul itu? Paham tak? Nah, tolong tingkatkan kelembutan. Tawadhu itu indah. Saya punya tip kok sebetulnya. Gimana naklukkan suami? Ada tip. Ada tip menaklukkan suami. Kelapa. Saya punya tip. Enteng kalau suami punya istri kecil. Iya, ntar dulu satu-satu. Yang belum punya suami nanti akan ya. Saya itu sebetulnya kan, saya itu tidak terlalu tertarik ketemu dengan jomblo. Mukanya itu kusut bikin saya cepat tua. Ayo, kalau besok dapat cepat nikah, kalau muka yang ini terus. Orang kata itu main. Ayo, Kayak lah mangga. digini kok masih nggak pengen cepet nikah, ini keterlaluan betul. Pengen, amin. Setelah ini siapa tuh? Nanti setelah ucap-ucap, nanti insya Allah langsung bersihin, langsung cepet nikah nanti. Dia lanjutkan. Jadi biasa begitu, tolong di saat Allah berikan kelebihan kepadamu, tingkatkan ketawaduanmu. Habis suamimu dengan ketawaduanmu. Coba saja, kalau perempuan memang dia secara ekonomi memang tidak punya, hanya patuh kepada suami dan sebagainya, seorang istri. Lihat kalau ada masalah sebentar sekali. Hari ini masalah rame semuanya, subhanallah. Suami pergi pulang, nah, minggu depan positif. Tapi kalau sudah punya duit, ini capek kerja seharian. 5 tahun di Hongkong. Wah, disebut-sebut, ada Hongkong ini. Di rumah tinggal ongkang-ongkang kirim makan ini itu, jaga anak dok gak bener. Sampai anak sekolah di odis jadi 2 jam ceramahnya. Loh. Tobat, insya Allah hari ini tobat, amin. Kami itu rindu Anda bahagia, amin. Saya rindu pokoknya itu kalau ada orang susah itu saya sedih, ikut sedih. Harus ada, maka tolong tawadhulah. Coba, indahnya mencintai itu, indahnya hidup di dalam mencintai, bukan dicintai.